sobat semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Debra Tarakania Simon Harun. Dalam video ini akan membahas seputar ranah pendidikan sekolah taman kanak-kanak. Baik, sobat-sobat semua dapat dilihat sekarang saya berada di sebuah sekolah. Sekolah ini adalah tempat saya magang dahulu. Ya, kurang lebih selama 3 bulan. Sekolah ini adalah sekolah TK Negeri Wana Kencana yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Maino Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Baik teman-teman, bagi kalian yang suka video ini, apalagi ranah pendidikan, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Oke? Baik sobat-sobat semua, sekarang saya sudah berada di sekolah TK Negeri Wana Kencana yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Maino Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk itu ayo kita lihat sekolahnya sama-sama ya. Nah, sekolah ini statusnya adalah sekolah negeri. Dan keluarga TK Negeri Wana Kencana berada pada lingkungan masyarakat pedesaan yang terdiri dari sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli. Nah, untuk bangunan sekolahnya sendiri itu adalah milik sendiri. Sekolah ini memiliki 2 ruang kelas. Yang pertama ini ada ruang untuk kelompok B1 dan juga B2. Lalu ada ruangan satu lagi untuk kelompok bermain, kelompok A dan juga kelompok B3. Jadi sekolah ini memiliki 2 ruang kelas, tetapi dibagi untuk 4 kelompok bermain. Nah, untuk di depan kelas sendiri tersedia taman bermain untuk anak-anak. Kemudian di depan kelas juga ada rak sepatu. Jadi ketika anak datang, anak melepas sepatu dan meletakkan di rak. Kemudian ini ada ruang serbaguna. Kemudian ada ruang guru dan kepala sekolah serta TU, dan juga ada dapur dan UKS. Dan juga di sini ada 4 kamar mandi. Yang pertama ada kamar mandi untuk guru, ada kamar mandi untuk anak wanita, ada kamar mandi untuk anak laki-laki, dan juga ada kamar mandi untuk kepala sekolah dan juga tamu. Nah, sekarang kita lihat di sebelah ruang serbaguna ada halaman yang luas. Ini adalah tempat untuk menanam tanamannya para guru-guru. Ya, ada kebun sendiri. Kemudian ini tadi adalah serbaguna, dan juga sobat-sobat lihat banyak sekali bunga, tanaman bunga, karena guru-gurunya sangat suka merawat bunga-bunga ya, sangat rapi disusun, terlihat cantik sekali. Nah, itu kalau kita lihat ke depan ada tersedia wastafel untuk mencuci tangan. Juga sebelah sini ada wastafel, dan juga tadi dekat kamar mandi ada wastafelnya untuk keperluan sekolah. Baik sobat-sobat semua, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja melihat keadaan dalam ruang kelasnya secara langsung. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang kelas untuk kelompok bermain B1 dan juga B2. Nah, bisa terlihat apa saja sih yang ada dalam ruangan ini? Ya pastinya ada jendela, ada rak untuk menaruh perlengkapan bermain dan belajar anak, ada juga rak untuk literasi, ada juga meja-meja yang dipakai untuk anak-anak menulis, seperti itu ya. Nah, untuk meja-mejanya kenapa berantakan? Karena saya pas merekam ini memang anak-anaknya sedang BDR, yaitu belajar dari rumah. Jadi memang meja-meja ini dipakai untuk guru-gurunya ketika mau menyusun LPPH. Guru-gurunya lebih sering dalam ruang kelas. Nah, ini untuk kelompok bermain B2 ya. Jadi memang dalam satu ruangan ini memang sangat besar, tetapi dibagi untuk 2 kelas yang jumlah anaknya juga tidak terlalu banyak. Jadi dalam satu kelas itu terdiri dari 16 hingga 18 anak. Dan pada saat pandemi juga dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Nah, dalam proses pembelajarannya sendiri, sekolah itu menggunakan 5 sentra loh, yaitu sentra persiapan, sentra balok, sentra seni, sentra intak, dan juga sentra bahan alam. Sekarang ayo kita cus ke kelas
selanjutnya, yaitu ruang kelas untuk kelompok bermain, kelompok A, dan juga kelompok B3. Nah, sama ya, untuk ukuran kelasnya itu sama dengan kelas sebelah, dan juga diskat untuk dua kelas, yaitu kelompok A dan kelompok B3. Nah, fasilitasnya juga sama, ada meja, ada rak untuk menaruh perlengkapan belajar dan bermain anak, dan ya sesuai keperluan masing-masing kelas, dan juga ada media lainnya. Kemudian, nah ini dia, unik sekali ya tembok-temboknya ini dihias oleh gurunya masing-masing loh. Nah, sekarang kita ke ruang kelas B3 tempat saya magang. Nah, di sini tempat saya ikut membantu mengajar, yaitu kelompok B3. Nah, di sini juga sama ada rak, ada alat musik karena sekolah seperti saya bilang tadi menggunakan 5 sentra termasuk sentra seni. Baik sobat-sobat semua, kita langsung saja melihat kegiatan proses pembelajaran di dalam masing-masing kelas. Yang pertama ini saya berada di kelas untuk kelompok B2. Terlihat bahwa guru-guru dan juga siswanya menggunakan masker karena memang kegiatan proses pembelajaran ini di saat pandemi COVID-19. Dan juga anak-anaknya bisa dihitung jari karena dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan juga shift siang untuk menghindari kerumunan banyak dan kontak langsung. Nah, ini adalah proses pembelajaran untuk kelompok B1. Terlihat bahwa guru-guru dan anak-anaknya juga menggunakan masker dan juga mejanya disusun agak berjarak dan juga satu meja terdiri dari 1 anak saja. Ini adalah kegiatan belajar mengajar di kelompok B1. Oke, sekarang kita beralih ke kelas sebelah. Ini adalah proses kegiatan belajar pada kelompok usia 4-5 tahun, yaitu kelompok A. Terlihat ada 2 guru sama seperti kelas sebelah, dan juga penataan ruang kelas mengikuti kreativitas guru masing-masing yang memegang kelas. Dan yang terakhir adalah proses kegiatan belajar dalam kelompok B3, di mana ketika saya magang dahulu saya diberikan kepercayaan untuk membantu dalam proses kegiatan belajar. Baik sobat-sobat, perlu diketahui bahwa karakteristik pembelajaran anak usia dini yaitu bermain, yaitu belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Pembelajaran yang berorientasikan perkembangan yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian otentik. Baik sobat-sobat semua, ini adalah salah satu contoh kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, yaitu dengan tema api dan subtema manfaat api, di mana anak dapat merasakan langsung jika di dekat panas apa yang akan terjadi dan juga manfaat api seperti apa dan apa yang akan terjadi jika api dinyalakan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu contoh lagi yang menggunakan pendekatan saintifik yang dekat dengan anak, dengan menggunakan tema api, air, dan udara dengan topik manfaat air dan udara. Anak bisa merasakan langsung dan melihat langsung proses yang dihasilkan menggunakan media air, sabun, dan juga sedotan. Ketika ditiup, maka akan menghasilkan gelembung dan juga membentukkan tekanan dari udara. Dan lain sebagainya yang dapat dipelajari oleh anak mengenai manfaat air dan juga udara. Bagaimana sobat semua, setelah kalian menonton video ini, apakah kalian tertarik untuk datang dan melihat langsung keadaan sekolah? Atau bahkan kalian berminat untuk menyekolahkan anak Anda? Atau mungkin adik Anda? Atau mungkin kerabat? Atau teman? Atau tetangga mungkin? Sangat diperbolehkan sekali untuk kalian datang dan melihat langsung, apalagi untuk menyekolahkan keluarga kalian di sini. Baik, sobat-sobat semua, ternyata kita sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga selesai.
Pesan saya, jangan bosan untuk menonton video seputar pendidikan. Teruslah semangat, terus belajar untuk menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian semua. Dadah semuanya, terima kasih.